Salam Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar berita selamat dari rumah dimanapun berada. Saya Pikaris Tali Marantika Istiha dari Resort GK Mentangai Barat membawa kita pada hari ini dalam renungan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan nas firman Tuhan hari ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan hari ini saya memberi tema, berpikir solusi, jangan pikirkan tekanan masalahmu. Setiap orang pasti pernah mengalami tekanan dari masalah yang dihadapi. Masalah keuangan, sakit penyakit, pekerjaan, sosial, dan lain-lain. Setiap orang menanggapi masalahnya bisa berbeda-beda. Ada orang yang setiap kali diperhadapkan dengan masalah, selesai satu masalah kemudian datang lagi masalah lain, dan ini membuatnya menjadi tertekan jiwanya, sehingga mengganggu kesehatannya. Tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang, pencernaan terganggu, lemah lesu, dan keluhan lainnya. Ini yang dapat memicu munculnya depresi. Hal ini yang harus diwaspadai. Namun ada orang menghadapi masalahnya dengan tegar. Dari perbedaan keduanya ini tentu kita ingin menjadi orang yang tegar, kuat menghadapi tekanan masalah. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Daud juga sedang dilanda masalah kehidupan yang menyesakkan jiwanya. Oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil, tidak saleh, para penipu dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya, hal ini membuat jiwanya tertekan, membuatnya sulit untuk mengerti kehendak Tuhan, hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidupnya. Ada dua solusi ketika kita tertekan oleh berbagai masalah. Yang pertama, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti percaya penuh kepadanya. Dalam Mazmur 37 ayat 5 disebutkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Tuhan tidak pernah berdusta dengan apa yang dijanjikannya, maka Tuhan akan menepati janjinya dan menolong kita apabila kita sungguh-sungguh berharap kepadanya. Nah, yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Ia tentu menolong setiap kita dalam keberadaan apapun. Jika kita tidak bersyukur dengan apa yang ada pada kita, kita akan mengalami tekanan jiwa yang dapat mengganggu kesehatan dan berujung depresi. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, hendaknya selalu bersyukur yang ada pada kita. Sekarang ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Ia menolong kita untuk berpikir solusi, berpikir positif, melihat ke depan, dan bukan terus-menerus melihat masalah. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan kita harus percaya kepada Allah untuk menolong kita terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian pula dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 meyakinkan kita orang percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita tidak akan mendapat cobaan yang melampaui kekuatan kita. Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih-Nya pasti menolong, memberi solusi atau jalan keluar, sehingga kita tegar dapat menanggung setiap masalah yang dihadapi.
Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semangat untuk kita, apapun yang kita hadapi, ingatlah untuk terus berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bersyukur kepadanya. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk renungan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat, kami bersyukur karena kasih setiamu yang terus memberkati, memimpin, dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami dalam keadaan sehat, selamat. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu memberkati kami, mengajarkan kami untuk tetap tegar menghadapi tekanan masalah yang terjadi dalam hidup kami, berpikir solusi dengan berharap kepadamu, dan bersyukur kepadamu menolong setiap kami untuk tidak mudah putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami berdoa, kami minta diberkati kehidupan kami pribadi, tiap pribadi, apapun yang kami kerjakan, usahakan, yang kami hadapi dalam suka maupun duka, hari ini sampai selama-lamanya, kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kami selalu berkat kesehatan, kekuatan, dan berkat rezeki cukup bahkan berkelimpahan. Tuntun dan pelihara hidup kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama dan kuasa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.